company's net profit for the financial year ended December 31, 2020. Kita sekarang sampai kepada agenda ketiga, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Our corporate secretary, Ibu Widya, will present the discussion of the third agenda. Terima kasih Bapak Joli. Bapak Ibu, pembahasan agenda ketiga akan disampaikan oleh saya sebagai corporate secretary. Yang pertama, usulan penggunaan laba bersih tahun buku 2022. Sebagaimana tercantum di dalam laporan keuangan tahun buku 2022, di mana perseroan membukukan laba bersih sebesar 149.375.011 rupiah, maka penggunaan laba bersih tersebut diusulkan sebagai berikut. Sejumlah 45.920 juta rupiah atau sejumlah 41 rupiah per saham diperhitungkan sebagai dividen interim yang telah dibayarkan pada tanggal 18 November 2022. Rapat ini juga menerima dan mengesahkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 21 Oktober 2022 dan keputusan direksi tertanggal 21 Oktober 2022 serta tindakan direksi untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada tanggal 18 November 2022. Sejumlah 87.360 juta rupiah atau sejumlah 78 rupiah per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan. Oleh karenanya, total dividen perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2022 adalah sejumlah 119 rupiah per saham atau sejumlah total 133.280 juta rupiah. Sisanya dicatat sebagai saldo laba perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan atau investasi. Penggunaan laba bersih seperti yang diusulkan telah mempertimbangkan antisipasi dana yang diperlukan untuk operasional perseroan dalam waktu dekat dan di tahun-tahun mendatang, serta kebutuhan kepastian keuangan perseroan. Lebih lanjut kami sampaikan bahwa sejak tahun 2016 perseroan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Usulan dan tata cara pembayaran dividen tunai. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat, serta memperhatikan kegiatan atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSE, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSE dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek perusahaan efek dan atau bank kustodian pada tanggal 21 Juli 2023. Bagi pemegang saham yang tidak berada dalam penitipan di KSE, maka pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening pemegang saham yang berhak menerima dividen. Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai juga akan diumumkan melalui SPG, Easy KSE, dan situs web perseroan bersamaan dengan hasil rapat. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022 tersebut. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, ini kami membuka kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda ketiga ini, kami persilahkan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. No question. Terima kasih Ibu. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju dengan usulan agenda ketiga atau tidak memberikan suara atau blanko, silakan untuk mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan yang diajukan pada agenda ketiga ini. Kami persilakan Ibu Notaris untuk menyampaikan hasil penghitungan suara dalam agenda ketiga dari pemegang saham yang hadir sendiri
akan diwakili secara fisik atau elektronik dalam rapat. Untuk para yang hadir, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Melalui elektronik dari isi KCI di sini ada yang tidak setuju pada agenda ini, yaitu sebanyak 500 saham. Jadi untuk total setuju di sini sebanyak 103.132.242 saham atau 99,999%. Keputusan terkait dengan agenda ketiga ini disetujui oleh lebih dari 1/2 dari seluruh jumlah suara yang sah yang hadir dalam rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Nasional. Kita telah mendengar laporan dari Ibu Notaris bahwa usulan putusan untuk agenda ketiga rapat ini telah disetujui dengan suara terbanyak. Kita sekarang sampai ke agenda keempat, yaitu usulan perubahan